Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabita Madia Umar. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan materi analisis real mengenai pertukaran limit. Contoh yang pertama, ada fungsi Gnx sama dengan x pangkat n untuk x-nya elemen selang tertutup 0 sampai 1 dan n-nya elemen dari bilangan asli. Maka barisan Gn konvergen ke fungsi Gx. Nah, ini tergantung ketika x-nya itu ada di antara 0 sampai 1, jadi barisan Gn konvergennya ke fungsi Gx sama dengan 0. Tapi ketika x-nya sama dengan 1, maka barisan Gn konvergen ke fungsi Gx sama dengan 1. Walaupun semua fungsi Gn kontinu pada x sama dengan 1, limit fungsi G tidak kontinu pada x sama dengan 1. Barisan ini tidak konvergen seragam ke G pada selang tertutup 0 sampai 1. Kemudian, contoh yang kedua, masing-masing fungsi Gnx sama dengan x pangkat n pada contoh A memiliki turunan yang kontinu pada selang tertutup 0 sampai 1. Tetapi limit fungsi G tidak memiliki turunan pada x sama dengan 1, karena fungsi tersebut tidak kontinu pada x sama dengan 1. Kemudian contoh yang ketiga di sini bisa dilihat pada gambar. Misalkan Fn itu memetakan dari selang tertutup 0 sampai 1 ke R atau bilangan real. Didefinisikan untuk n lebih dari sama dengan 2 dengan Fnx-nya sebagai berikut. Nah, ketika x-nya berada dari 0 sampai 1 per n, maka Fnx-nya adalah n kuadrat x. Nah, kemudian ketika x-nya itu berada di 1 per n sampai 2 per n, berarti berada di sini, maka Fnx-nya adalah min n kuadrat dikali x min 2 per n. Selanjutnya, ketika x-nya berada di 2 per n sampai 1, di sini, berarti Fnx-nya itu sama dengan 0. Dari gambar tersebut jelas bahwa setiap fungsi Fn kontinu pada selang tertutup 0 sampai 1. Maka fungsi tersebut terintegralkan secara Riemann. Diperoleh integral Fnx dx dari 0 sampai 1 sama dengan 1. Untuk n-nya lebih dari sama dengan 2. Selanjutnya, pembaca dapat menunjukkan bahwa Fnx menuju 0 untuk setiap x elemen selang tertutup 0 sampai 1. Maka limit fungsi f kontinu dan terintegralkan, serta integral fx dx dari 0 sampai 1 bernilai 0. Maka diperoleh integral dari fx dx dari 0 sampai 1 sama dengan 0, di mana tidak sama dengan 1, dan sama dengan limit dari integral fnx dx dari 0 sampai 1. Selanjutnya materi berikutnya ada pertukaran limit dan kontinuitas, teorema 822. Berbunyi misalkan Fn adalah barisan fungsi kontinu pada himpunan A subset dari R, dan barisan Fn konvergen seragam pada A ke fungsi F yang memetakan dari A ke R, atau bilangan real ya R-nya. Nah, maka F kontinu pada A. Buktinya, dengan hipotesis diberikan epsilon lebih dari 0, ada bilangan asli H sama dengan H 1 per 3 epsilon, sedemikian sehingga N lebih dari sama dengan H. Maka mutlak Fnx min Fx kurang dari 1 per 3 epsilon untuk setiap X-nya elemen dari A. Misal C elemen A sebarang, kita akan menunjukkan bahwa F kontinu pada C. Dengan ketaksamaan segitiga, kita punya mutlak dari fx min fc kurang dari sama dengan mutlak dari fx min fhc ditambah mutlak dari fhx min fhc ditambah mutlak dari fhc min fc kurang dari sama dengan 1 per 3 epsilon ditambah dengan mutlak dari fhx min fhc ditambah dengan 1/3 epsilon. Karena fh-nya kontinu pada C, ada delta sama dengan delta 1/3, C, fh lebih dari 0. Sehingga jika mutlak dari x min c kurang dari delta, dan x-nya adalah elemen A, maka mutlak dari fhx min fhc kurang dari 1/3 epsilon. Oleh karena itu, jika mutlak dari x minus c kurang dari delta, dan x elemen dari A, maka kita punya mutlak dari fx min fc kurang dari epsilon. Karena epsilon sebarang, maka ini kontinu di F pada sebarang titik C elemen dari A. Gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian materi berikutnya yaitu pertukaran limit dan turunan. Teorema 823.
Misalkan J subset dari R adalah suatu interval terbatas dan Fn adalah barisan fungsi pada J. Misalkan terdapat X0 elemen J sehingga barisan Fn X0 konvergen dan barisan F aksen N terdefinisi dan konvergen seragam ke suatu fungsi G pada J di mana J-nya adalah tadi subset dari R. Maka barisan Fn konvergen seragam ke suatu fungsi F pada J dengan F aksen X sama dengan Gx di mana X-nya elemen dari J. Buktinya di sini misal A kurang dari B adalah titik ujung interval J dan X elemen J sebarang. Nah, jika M, N elemen dari N atau bilangan asli, maka menurut teorema nilai rata-rata terdapat Y di mana Y-nya tergantung dari nilai M dan N, sedemikian sehingga diperoleh Fmx dikurang Fnx sama dengan Fm x0 dikurang Fn x0 ditambah dengan x min x0 dikali dengan F aksen My dikurang F aksen My. Sehingga kita punya norm seragam dari Fm min Fn dari J kurang dari sama dengan mutlak Fm x0 dikurang Fn x0 ditambah B minus A dikali dengan norm seragam dari F aksen M dikurang F aksen N dari J. Menurut hipotesis dan kriteria Cauchy, barisan Fnx0 konvergen dan barisan F aksen N konvergen seragam pada J, sehingga barisan Fn konvergen seragam pada J. Kita notasikan F sama dengan limit Fn, kita notasikan F sama dengan limit Fn. Nah, karena Fn kontinu pada J untuk setiap n elemen bilangan asli atau n elemen n, maka F kontinu pada J. Untuk menunjukkan bahwa F memiliki turunan di sebarang titik J elemen J, kita terapkan lagi teorema nilai rata-rata terhadap Fm min Fn pada interval dengan titik ujung C dan X. Dalam hal ini terdapat Z, di mana Z-nya juga tergantung oleh M dan N, demikian sehingga Fmx dikurang Fnx dikurang dengan Fmc dikurang Fnc sama dengan X min C dikali dengan Fmz min Fz, F aksen Mz dikurang F aksen Z. Karenanya jika X-nya itu tidak sama dengan C, maka kita punya mutlak dari Fm X dikurang Fmc per X min C dikurang Fn X min Fnc per X min C kurang dari sama dengan norm seragam dari F aksen M dikurang F aksen N dari J. Nah, karena barisan F aksen N konvergen seragam pada J, jika epsilonnya lebih dari 0 sebarang, maka H epsilon sedemikian sehingga jika M, N lebih dari sama dengan H epsilon dan X tidak sama dengan C, maka didapat persamaan 2 yaitu mutlak dari Fm X min Fmc per X min C dikurang Fn X min Fnc per X min C kurang dari sama dengan epsilon. Jika kita mengambil limit pada persamaan 2 dengan menggunakan teorema 326, di mana teoremanya itu berbunyi, jika X sama dengan barisan Xn adalah barisan konvergen dan jika A kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan B untuk setiap n elemen n, maka A kurang dari sama dengan limit Xn kurang dari sama dengan B. Kita punya mutlak dari Fx min Fc per X min C dikurang Fnx min Fnc per X min C kurang dari sama dengan epsilon. Untuk X tidak sama dengan C dan N lebih dari sama dengan H epsilon. Nah, karena G, C sama dengan limit dari F aksen NC, maka terdapat N epsilon. Demikian sehingga jika N-nya lebih dari sama dengan N epsilon, maka mutlak dari F aksen NC dikurang G aksen C kurang dari epsilon. Sekarang, misalkan supremum dari H epsilon dan N epsilon. Sekarang misalkan K adalah supremum dari H epsilon dan N epsilon. Nah, karena F aksen KC ada, maka terdapat delta K epsilon lebih dari 0. Demikian sehingga jika 0 kurang dari mutlak X minus C kurang dari delta K epsilon, maka
mutlak dari FKC X min FKC per X min C dikurang F aksen KC kurang dari epsilon. Maka berdasarkan ketersamaan di atas, jika kita punya 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta K epsilon, maka mutlak dari Fx min Fc per X min C kurang GC kurang dari 3 epsilon. Karena epsilon lebih dari 0 sebarang, ini menunjukkan bahwa F aksen C ada dan sama dengan GC. Karena C elemen J sebarang, kita simpulkan bahwa F aksen sama dengan G pada J. Kemudian materi berikutnya yaitu pertukaran limit dan integral. Jika barisan Fn adalah barisan pada RAB konvergen pada selang A sampai B pada fungsi f di RAB, maka itu tidak perlu terjadi. Persamaan 3 di sini ada integral f A sampai B sama dengan limit n in integral Fn A sampai B. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa konvergen seragam dari barisan cukup untuk menjamin bahwa persamaan ini berlaku. Persamaannya mengacu ke persamaan 3 ini. Kemudian teorema 824, misalkan Fn adalah barisan pada fungsi di RAB dan konvergen seragam pada selang tertutup A sampai B ke F. Maka F elemen A sampai B dan persamaan 3 tadi terpenuhi. Buktinya, mengikuti kriteria Cauchy diberikan epsilon lebih dari 0. Terdapat H epsilon, sehingga jika M lebih dari N lebih dari sama dengan H epsilon, maka min epsilon kurang dari sama dengan Fm X min Fn X kurang dari sama dengan epsilon untuk X-nya elemen dari selang tertutup A sampai B. Selanjutnya teorema 715 mengatakan min epsilon selanjutnya dari teorema 715 diperoleh min epsilon dikali B minus A kurang dari sama dengan integral dari Fm dari A sampai B dikurang integral Fn dari A sampai B kurang dari sama dengan epsilon B minus A. Karena epsilon lebih dari 0 sebarang, barisan Fm dari integral Fm dari A sampai B adalah barisan Cauchy di R dan konvergen ke beberapa angka. Katakanlah A-nya elemen dari R. Sekarang kita akan menunjukkan bahwa F elemen dari AB dengan integral A. Jika diberikan epsilon lebih dari 0, misal K epsilon sedemikian rupa sehingga M-nya lebih dari K epsilon, maka mutlak dari Fmx min Fx kurang dari epsilon untuk setiap X elemen selang tertutup A sampai B. Jika himpunan partisi bertanda xi min 1, xi, ti, di mana i-nya itu dari 1 sampai n, adalah partisi bertanda dari selang tertutup A sampai B, dan jika m lebih dari k epsilon, maka SFMP dikurang SFP, ini mutlak, sama dengan mutlak dari sigma FMTI min FTI dikali xi min 1, di mana i-nya itu 1 sampai n, kurang dari sama dengan sigma dari mutlak FMTI dikurang FTI, xi min 1, kurang dari sama dengan sigma dari epsilon xi min 1 sama dengan epsilon B minus A. Sekarang kita pilih R lebih dari sama dengan K epsilon, sehingga mutlak dari integral FR A sampai B dikurang A kurang dari epsilon. Dan misalkan delta R epsilon lebih dari 0, sehingga mutlak dari integral FR A sampai B dikurang SFRP kurang dari epsilon, di mana norm P, norm partisi bertandanya kurang dari delta R epsilon. Maka kita punya mutlak dari SFP min A kurang dari sama dengan mutlak SFP dikurang SFRP ditambah mutlak SFRP dikurang integral FRA sampai B ditambah mutlak integral FRA sampai B dikurang A kurang dari sama dengan epsilon B minus A ditambah epsilon sama dengan epsilon B minus A plus 2.
Tapi karena epsilonnya sebarang, epsilon lebih dari 0 sebarang, maka F elemen RAB dan integral dari F A sampai B sama dengan A. Kemudian berikutnya ada teorema konvergen terbatas. Misalkan Fn adalah barisan di RAB konvergen pada selang tertutup A sampai B ke fungsi F elemen A sampai B. Jika terdapat B lebih dari 0, sehingga mutlak dari Fnx kurang dari sama dengan B untuk setiap X elemen selang tertutup A sampai B, dan N-nya adalah anggota bilangan asli. Maka teorema 3 berlaku. Selanjutnya adalah teorema Dini. Berbunyi misal Fn adalah barisan monoton dari fungsi kontinu pada I sama dengan AB, I sama dengan selang tertutup A sampai B yang konvergen pada I ke suatu fungsi kontinu F. Maka konvergenan dari barisan ini adalah seragam. Buktinya, kita misalkan barisan Fn menurun dan Gm sama dengan Fm min F. Maka barisan Gm adalah barisan menurun dari fungsi kontinu yang konvergen pada I ke fungsi 0. Kita akan menunjukkan bahwa kekonvergenan tersebut seragam pada I. Diberikan epsilon lebih dari 0 dan T elemen dari I, ada M epsilon T elemen dari N, sehingga 0 kurang dari sama dengan Gm epsilon T. T kurang dari epsilon per 2. Karena Gm epsilon T kontinu pada T, maka delta epsilon T lebih dari 0, sehingga 0 kurang dari sama dengan G M epsilon Tx kurang dari epsilon untuk setiap X elemen I memenuhi mutlak X min 1 kurang dari sama dengan delta epsilon T. Selanjutnya, delta epsilon adalah gauge pada I, dan jika himpunan partisi bertanda I min 1, Ti, di mana I-nya itu dari 1 sampai N adalah delta epsilon partisi fine, dan misalkan M epsilon adalah nilai maksimum dari himpunan M epsilon, T1 sampai M epsilon Tn. Nah, jika M lebih dari sama dengan M epsilon dan X-nya elemen I memenuhi mutlak dari X min Ti kurang dari sama dengan delta epsilon Ti dan menyebabkan 0 kurang dari sama dengan Gmx kurang dari sama dengan Gmtix kurang dari epsilon. Maka barisan Gm konvergen seragam ke fungsi 0. Sekian penjelasan dari materi pertukaran limit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.